Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Jadi di kesempatan kali ini saya tidak melakukan unboxing ya guys, tapi saya akan melakukan tes, yaitu di sini untuk graphic card Pallits Digital Alliance GTX 1050 2 GB. Di sini kenapa tidak unboxing? Karena kebetulan unit yang saya dapatkan ini hanya unit saja, guys. Seperti yang teman-teman lihat di layar, jadi kelengkapannya hanya seperti ini saja, yaitu unit saja. Tapi kondisinya masih sangat-sangat mulus seperti baru, guys. Nah, di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman semua seperti apa sih unit dari VGA GTX 1050 20 2 GB dari Pallits Digital Alliance. Oke, untuk unitnya penampakannya seperti ini guys. Ukurannya memang seperti untuk grafik card ITX ya guys. Namun di sini apabila di zoom teman-teman bisa lihat untuk heatsinknya itu masih bersih banget kondisinya. Kemudian untuk kipasnya di sini hanya single fan dengan berstiker Digital Alliance. Oke, kemudian di sini untuk pin powernya tidak ada ya guys ya. Jadi tidak membutuhkan pin power tambahan. Jadi sudah dipastikan di sini hemat daya. Di sini ada stiker Pallit atau ada logo Pallit namun masih tertutup stiker plastiknya belum dilepas. Kemudian untuk portnya ada HDMI, ada display port, HDMI port dan DVI port. Seperti itu ya. Dan masih kinclong. Kemudian di bagian belakangnya kita coba lihat guys seperti ini. Untuk di bagian belakangnya ada stiker-stiker ya. GTX 1050 Strom X DDR5 128 bit dari Digital Alliance ya guys ya. Untuk segelnya masih utuh, segel pabriknya masih utuh, segel dari distributornya juga masih utuh, belum pernah dibuka sama sekali. Kondisinya juga masih kinclong, kinyis-kinyis guys. Oke, jadi di sini saya akan langsung tes aja untuk menggunakan graphic card ini dan saya akan pasang di unit saya guys ya. Oke guys, jadi untuk grafiknya ini sudah terpasang di unit saya. Di sini seperti teman-teman lihat tidak memerlukan pin power tambahan. Kemudian saya supply dengan menggunakan PSU Coger CMX 700W 80 plus bronze. Dan di bagian belakang saya menggunakan port di bagian HDMI seperti itu, dan kita akan nyalakan powernya guys. Oke, power sudah menyala dan sudah ada respon dari mouse. Kita akan nyalakan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap guys. Perputaran kipasnya cukup silent ya dan mulus ya. Oke, kita langsung akan menuju ke bagian display untuk melihat di layar ya. Oke. Ya, sudah masuk ke Windows ya. Ini posisi layarnya kurang pas center. Ya, ini udah pas tengah ya guys ya. Oke. Jadi saya tes di 24 Juni jam 5.20 pagi guys. Masih pagi banget ya guys ya. Papa mumpung masih longgar ya guys ya. Oke, kita tunggu sampai untuk driver dari Nvidia tersebut mendeteksi keberadaan dari VGA ini. Ya, sudah berubah resolusi layarnya menjadi Full HD ya, seperti teman-teman lihat di sini. Kita akan buka untuk software monitoringnya. Di sini kita pakai Touch Power Up GPU Z ya. Touch Power Up GPU Z. Di sini teman-teman bisa lihat sensornya GTX 1050, kemudian berjalan di 16 3.0, GDDR5, Hynix 2 GB, shadersnya 648 unified. Semua fiturnya ada di sini ya guys, kecuali ray tracing dan basic. Kemudian untuk sensor saat ini, untuk current kondisi saat ini ya, suhu menunjukkan 31.5 derajat Celcius. 31 ya guys ya, 31 derajat Celcius atau 32 lah. Suhu terendahnya di 30 derajat Celcius. Oke, kita akan langsung aja tes ringan. Di sini untuk compare saya gunakan CPU HW monitor ya, untuk pendamping aja guys. Kita taruh di sini. CPU HW monitor. Oke, kita akan nyalakan benchmark ROG nya.
kita centang artifact scanner, kemudian kita tes di 1080. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman bisa lihat FPS-nya di 41 FPS ya. 41 stabil. Mantap ya guys. Dan untuk shadersnya mulus banget renderingnya. Teman-teman bisa lihat ya, 20% pengetesan atau 30% pengetesan. Suhu di 48 derajat Celcius. Kita tunggu sampai 100% guys. Mulus ya guys, mantap. Untuk tes yang kedua ini akan saya coba nanti menggunakan 3D Mark ya. Kita tunggu sampai 100%. Udah 70%, suhu 52 derajat Celcius. 80%, 90%, suhu di 53 derajat Celcius. Oke, mulus. Submit, suhu di 54 derajat Celcius ya guys ya. Kita tunggu. Submit on progress. Oke, setelah kita submit, skornya di 2400 ya guys ya. Mantap ya guys. Oke, kita lihat untuk pencapaian maksimal dari sensornya ya. Di sini untuk suhu maksimalnya di 57 derajat, average sekarang masih proses penurunan, minimal di 30 derajat. Jadi adem banget ya guys, kondisi tanpa pin power tambahan tapi performanya cukup oke. Boost clocknya cukup tinggi guys, 1708 MHz. Jadi hampir seperti 1050 Ti ya. Kemudian untuk GPU-nya atau TDP-nya, power draw-nya itu di 68.8 watt atau 70 watt lah ya. Average 49 watt saat idle dan minimal di 35 watt. Oke guys, untuk tes pertama ini excellent ya hasilnya. Kita akan lanjutkan untuk tes kedua menggunakan 3D Mark. Jadi akan saya screenshot terlebih dahulu guys. Oke guys, jadi yang kedua ini saya akan lakukan tes 3D Mark dengan menggunakan stress test. Speknya seperti ini ya teman-teman, sudah tahu di layar. Saya akan gunakan nitrate stress test ya guys. Oh, ternyata harus diinstal dulu. Oke, sebentar guys. Kita akan gunakan Firestrike aja ya. Firestrike stress test. Kita running aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk Firestrike ini akan ada looping sebanyak 20 kali loop, masing-masing kurang lebih 30 detik untuk per loopingnya. Dan nanti karena proses loopingnya ini 20 looping, kurang lebih makan waktu 10 menit. Jadi saya akan tunjukkan loopingan pertama saja, akan saya record, dan di bagian akhir saya akan tunjukkan hasil atau performa dari graphic card-nya di bagian akhir ya guys ya. Oke, ini persiapan untuk melakukan looping yang pertama. Saya akan berikan record untuk looping yang pertama saja, dan di bagian akhir langsung akan saya tunjukkan berapa sih performa dari graphic card Palit Digital Alliance 1050 2GB ini. Oke, mantap, mulus ya guys. Seperti 1050 Ti, tembus di 32 fps untuk angkatan pertamanya dari Firestrike 3D Mark Firestrike stress testnya ya guys ya. Oke, saya akan berikan looping yang pertama aja. Ini looping pertama sudah selesai. 1, 2, 3. Jadi kurang lebih memakan waktu 30 detik ya guys. Nah, looping yang pertama sudah selesai. Nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir ya guys. Ditunggu ya guys ya. Oke guys, jadi sudah mencapai 10 menit 20 kali loop. Kita lihat skornya guys. Kita tunggu. Mantap, skornya istimewa ya guys, masih 99.1%. Jadi kondisi Vega ini masih seperti baru ya guys. Kemudian untuk detailsnya kita lihat di monitor. Saya akan tunjukkan untuk monitoringnya ya guys ya. Oke, di sini untuk suhu tertingginya di angka 62 derajat Celcius. Kemudian untuk FPS maksimalnya di spek PC saya ini mencapai 37.09 ya, murni ya guys ya, di 37 fps guys. Mantap guys. Dan untuk suhu VGA nya cepet banget untuk dinginnya guys. Mantap guys, seperti itu guys. Dan kalau teman-teman mau lihat untuk di sini kondisi VGA nya juga masih stabil banget ya perputarannya, selainnya seperti VGA yang masih
baru atau kondisinya sangat baik. Oke guys, untuk review kali ini kurang lebih seperti ini, dan kita akan lanjut lagi di review-review Grafikat yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.